Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh petani upland dimanapun Anda sekarang berada. Pada hari ini saya bersama dengan Bupati Ponorogo, yaitu Bapak Haji Sugiri Sancoko MM, di mana beliau ini adalah Bupati yang dari hasil informasi kami, beliau itu adalah sangat dekat sekali dengan petani dan sangat pro kebijakan-kebijakan mereka juga dengan petani. Nah, seperti yang kita tahu bahwa teman-teman upland, bahwa keberpihakan dari pimpinan daerah terhadap petani itu adalah sangat mendukung keberhasilan dari proyek-proyek kita di upland. Nah, salah satu hal yang juga menarik bagi kita untuk kita juga akan bisa belajar dari Ponorogo adalah beliau ini sudah mengembangkan yang namanya pabrik pupuk mandiri. Itu adalah pabrik-pabrik pupuk organik. Yang mana bahwa pabrik-pabrik ini adalah yang sangat kita butuhkan pada hari ini di upland demi kesuksesan kita dalam melaksanakan kerja di upland. Nah, alhamdulillah pada hari ini saya diterima oleh Bapak Sugiri dan mungkin beliau bisa menceritakan kepada kita latar belakang kenapa beliau tertarik untuk mendirikan pupuk mandiri ini atau pupuk organik secara mandiri bagi petani. Dan mungkin kami sekaligus juga akan minta izin juga dengan Pak Sugiri ini. Kami akan nanti dalam waktu dekat Pak akan memagangkan ini petani-petani milenial kami kemari Bapak Sugiri. Dan mungkin bisa Pak Sugiri bisa jelaskan kepada kami semua. Yang mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini akan menjadi pembelajaran bagi kita, terutama untuk kami di lokasi upland. Silakan Pak Sugiri. Terima kasih Pak Nov atas kehadiran di Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saya hormati, kegelisahan kami tentu sama dengan kepala daerah yang lain. Ketika pada saat pupuk langka, kemudian pupuk subsidi menjadi kendala di mana-mana, termasuk distribusi dan lain sebagainya. Selalu dari tahun ke tahun bahkan menjadi isu yang hampir tiba pada saat tiap tahun bahkan tiap hari. Maka kami ingin yang disebut mandiri itu adalah bagaimana kita berputar dan mampu berdiri di kaki sendiri tanpa harus mengesampingkan aturan main dari pusat. Kami ingin petani Ponorogo ini tangguh, artinya bisa memproduksi pupuk atau kalau tidak dikasih nama pupuk apa saja lah namanya, yang penting dia mampu untuk menjadi pupuk. Ini bahannya ada di sini, lalu kemudian semuanya ada di sini, maka kami sudah mencanangkan dan kami sudah berjalan hari ini 26 titik bahwa desa mampu memproduksi pupuk organik sendiri. Keren, dan itu bahannya murah dan akan membuat petani kita tangguh dan hasilnya akan menjadi barang dan panenannya organik, dan itu keren, sehat, dan kita pro lingkungan dan mudah-mudahan secara ekonomi kita tangguh. Itu yang paling mendasari pola pikir kami, Pak. Mudah-mudahan ke depan support dari panjenengan, dari Kementerian Pertanian terus kami harapkan agar kemudian ini menjadi role model di Ponorogo, kalaupun bisa ditiru atau bisa dipakai di kabupaten lain, itu barangkali juga bagus. Tapi saya sekali lagi tidak sedang mengajari, ini kami sedang merencanakan di daerah kami sendiri untuk rakyat kami, dan kemudian rakyat kami tangguh. Oke, kalau boleh saya tahu Pak Bupati, kira-kira bagaimana strategi Bapak itu untuk bisa merubah paradigma berpikir kita ini Pak? Ini kan kita sudah puluhan tahun ini Pak, selalu dicekoki oleh pemikiran bahwa kalau tidak pakai kimia itu dianggap kita tidak berhasil dalam produktivitas. Nah, ini kan sebuah tantangan yang berat, itu adalah mungkin bukan hanya kepada petani tapi juga pola pikir dari di antara internal kami sendiri, baik itu di Kementan maupun di dinas Pak, dinas pertaniannya Pak. Maka ini kami mau tahu ini rahasia Pak Bupati ini. Ini kan merubah peradaban ini sama dengan merubah yang memang agak sulit, tapi kami mencoba untuk menciptakan kader-kader muda, lalu kita beri demplot-demplot, lalu kemudian yang lain untuk menyaksikan itu. Kalau cuman diceramai, kemudian disampaikan melalui kelas, melalui pidato, tidak akan malah terjadi. Jadi petani harus melihat secara langsung, oh ternyata begini. Dengan begitu maka membiasakan yang belum biasa menjadi habit ini yang ingin kami lakukan bersama-sama. Dan mudah-mudahan upaya ini bisa berhasil, dan memang agak berat. Harus rela dicemooh orang, harus rela dicibir orang, rela di hadapan kepada kesulitan-kesulitan. Tapi
Wong sudah dilahirkan jadi bupati. Jadi memang kesulitan itu menjadi bagian yang kita percaya bersama-sama. Ini buku yang sudah baca bersama-sama. Ya. Dan setelah menjadi buku, maka kami ingin ini menjadi contoh soal, dan yang lain pasti akan mengikuti. Okay. Nenek moyang kita dulu ada yang namanya konsep Rojokoyo. Di setiap rumah itu pasti punya sapi, entah 10, entah 5, entah 2. Iya, tapi ada sapi ini berfungsi sebagai pekerja sawah. Ketika musim membajak, dia membajak. Ketika musim garu, dia garu. Tapi ini menjadi harta yang luar biasa. Kotoran sapi bisa dipakai untuk pupuk padi. Lalu di belakang rumah biasanya punya kambing sama ayam. Nah, kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, kemudian dikomposting, dipakai pupuk untuk lahan yang memang tidak banyak ya. Rata-rata petani itu kan maksimal hanya 2 kotak, 3 kotak. Itu cukup untuk menjadi pupuk selama pertanian. Hasil panennya tidak untuk dijual, tapi dipakai untuk ketahanan pangan selama 4 bulan. Maka dari mana dia kemudian bisa hidup, sekolah dan lain sebagainya? Sapi bisa menjadi rezeki tahunan. Kemudian kambing bisa menjadi rezeki bulanan. Bayangkan kalau punya 10 kambing, setiap beranak dari beranak pinak, lalu yang hariannya kita punya ayam. Itu cukup untuk sampai biaya sekolah, biaya hidup, dan itu model nenek moyang kita. Saya pikir nenek moyang kita pintar sekali, dan hari ini kepintaran itu kita rumuskan kembali kepada yang lebih modern, kepada yang lebih milenial, maka kita rumuskan dalam sebuah konsep Rojokoyo. Sebentar lagi akan kita terbitkan di Ponorogo, mudah-mudahan ini akan menjawab tantangan kegelisahan yang punya sawah hanya 1 kotak, 2 kotak, ada solusi. Juga pemerintah akan mengucurkan kredit melalui BPR Jatim, mudah-mudahan menjadi circle ekonomi yang mampu menjawab tantangan yang hari ini kita hadapi bersama-sama. Satu lagi ini Pak Bupati, kami juga mau ketegasan ini kepada juga, terutama kepada teman-teman kami di lapangan ini. Kan kita mau memagangkan ini kelompok milenial kami kemari Pak. Kira-kira bagaimana, apa izin Pak Bupati seperti apa ini untuk? Siap. Kalau itu dipandang perlu dan penting, saya membukakan karpet merah untuk memberi tempat tunjukkan untuk teman-teman. Kami fasilitasi, bukan mengajari, tapi kami belajar bersama-sama untuk menuju ke satu titik yang tentu itu dibutuhkan untuk kita semua. Bayangkan kalau Indonesia kemudian tiap-tiap desa bisa tangguh dan mandiri pupuk. Bukan kita tidak butuh pupuk kimia, tetap kita butuh, tapi terkurangi dengan 50% lebih. Itu sudah solusi bangsa ini. Bayangkan subsidi pupuk sudah berapa triliun yang digelontorkan oleh pemerintah. 33 triliun ya. Nah, sudah banyak kan. Artinya kalau itu terkurangi, maka ya sudah bisa dipakai subsidi yang lain lah. Untuk urusan pupuk, saya pikir kita kembali ke zaman dulu, kembali ke zaman nenek moyang, bahwa organik itu adalah solusi dan sudah alam sudah menyediakan itu. Oke, terima kasih banyak Pak Sugiri, Bapak Bupati Ponorogo. Tadi kita sama-sama mendengar bagaimana komitmen Bapak Bupati kita, Pak Sugiri, untuk menerima kita belajar di Ponorogo. Sekarang tinggal kesiapan kita. Kita mau berubah atau tidak, kita mau berhasil atau tidak, tergantung pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.